Ini adalah Samsung Galaxy A55 5G. HP yang menurut gue kandidat dengan feeling experience flagship paling dekat yang pernah gue pakai di harga 5-6 jutaan. Yap, lebih baik dari Poco F5 sekalipun atau any HP Xiaomi yang pernah gue review di harga yang sama. Untuk lebih detailnya, mari kita langsung review si Samsung Galaxy A55. Halo guys, nama gue Steve dari StephTech, dan yap, seperti kalian dengar tadi di intro, ini gue genuinely memang feeling HP ini seperti HP experience flagship versi light-nya, dengan beberapa minus, dan lebih enak daripada Xiaomi. Langsungnya pertama kita bahas untuk harga dan speknya. Harganya sendiri kalian bisa beli HP ini sekarang di 5,6 juta barunya, pas rilis itu 6 juta, yaitu wajar lah seperti HP Samsung lainnya suka turun setelah 1-2 minggu pas rilis. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, sama juga dengan wallpaper, gue udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Untuk kelengkapan box, ini kayak gini boxnya sama kayak di A54 ya, dan kelengkapannya juga sama, dikasih SIM ejector, manual, dan charger. Nggak dikasih charging brick, hanya kabel data Type-C to Type-C aja. Oke, speknya sendiri bakal cepet aja. Dia pakai Exynos 1480 yang improvement lumayan besar, nanti kalian bisa lihat di gaming dan UI experience-nya. Layar 6,6 inci lebih besar, AMOLED 120Hz display, IP67, sudah aluminium frame sekarang, ada NFC seperti biasa, sayangnya masih USB Type-C 2.0, dan punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt, gak ada wireless charging ya. Oke, langsung kita bahas selanjutnya ke desain dari displaynya. Desain sendiri, ini sama seperti HP Samsung lainnya, yaitu memang Samsung sekarang desainnya sama semua dari HP murah A0 sampai S series ya. Simple banget desain belakang dan gue suka, nggak ada masalah. Frame samping sekarang berbeda karena dia sekarang terbuat dari aluminium, dan dia tuh sekarang kayak kotak tapi hybrid gitu ya. Dia tuh desainnya kotak kayak iPhone, tapi pas power button sama volume button dia ada kayak gelembungnya gitu, jadi kayak desain zaman dulunya Samsung di A54. Kayak hybrid gitulah. Gue lumayan suka. Untuk SIM sendiri dia terletaknya di atas, dan dia tuh SIM-nya yang pastinya dual SIM, bisa eSIM juga, dan dia tuh hybrid, jadi ada microSD expansion. Sedangkan untuk desain depan, dia udah pakai Gorilla Glass Victus 2, Gorilla Glass Victus Plus, dan ini tuh layarnya makin besar 6,6 inci dengan bezel yang sedikit lebih tipis, screen to body ratio, tapi yang paling gue suka seperti di A54 dia bezelnya tuh masih simetris. Jadi walaupun masih agak tebal dibanding HP flagshipnya, at least masih kelihatan kayak premium karena bezelnya simetris. Jadi gue nggak ada masalah. Dan untuk di bawah di sini ada Type-C charging dan speakernya yang surprisingly ini hampir kayak flagship suaranya. Nanti kita bakal bahas di audio quality ya. Jadi overall untuk desain gue suka, dan untuk build ini kerasa super premium. Seperti yang gue bilang, glass back, aluminium frame, ini kerasa kayak premium banget, dan bobotnya dia ada di 210 gram, jadi masih cukup oke, dan feelingnya ini memang kayak S24 Plus ya, cuma memang agak sedikit sharp ini edges-nya karena dia sekarang kotak dan ya lebih sharp lah daripada kayak S24 Ultra atau iPhone 14 Pro gue. Tapi overall ini desainnya dipegang di tangan, kalau misalnya gue merem ini kerasa kayak HP flagship. Dan untuk display sendiri, ini displaynya pastinya sangat bagus banget. Ini juga mirip ke HP flagship. Gue ini ngebandinginnya bado sama S24 Ultra, yang memang nggak adil, tapi ini seberapa dekatnya HP ini dengan flagship. Itu maksud gue tuh. Ini gue bandingin sama displaynya sama S24 Ultra, kira-kira bisa dapat experience-nya sekitar 95% lah kualitasnya. Bagus banget ini layarnya. HDR-nya bagus, dipakai nonton film bagus, vibrant, sharp, dan ini Full HD juga udah cukup banget, gue nggak ada masalah, view angle-nya bagus, overall sangat baik. Visibility di bawah sinar matahari itu ini surprisingly sangat-sangat bagus. Bisa kita lihat di B-roll, itu gue di kondisi cahaya lagi terang benderang banget mataharinya, dan ini tuh lumayan juga tinggi banget ya, gue pakai lux meter itu di 350.000, sangat terang, dan HP-nya masih kelihatan loh. Masih nggak gelap-gelap banget. Untuk HP mid-range lumayan bagus. Jadi ya, panel Samsung ini nggak cuma kualitas, tapi brightness-nya juga di bawah sinar matahari sangat-sangat baik. Dan selanjutnya gue mau bakal bahas untuk haptic dan keyboardnya. Pertama untuk hapticnya ini juga kerasa kayak flagship, tapi untuk upgrade dari A54 nggak beda jauh. Dia hapticnya masih kerasa solid, bulat sama seperti di A54, enak dipakai buat ngetik keyboard, tapi memang dia itu nggak se-powerful HP flagshipnya Samsung S series. Itu aja sih, no problem menurut gue. Masih ada bau-bau essence flagshipnya. Dan untuk keyboardnya dia nggak ada masalah sama sekali, ngetik rasa comfortable, dan HP Samsung memang nggak pernah ada masalah ya, dan bukan HP Cina sih, jadi nggak pernah ada masalah. Next, untuk biometriknya ini sudah pakai optical fingerprint. Yang kecepatannya menurut gue ini cukup bagus ya, cukup reliable, cukup akurat, dan cukup cepat lah, acceptable banget.
udah bagus banget menurut gue, nggak ada masalah. Yang sedikit masalah hanya dari penempatannya aja, menurut gue agak sedikit turun ke bawah ya. Kalau misalnya dia di sini aja, penempatannya itu menurut gue sweet spot. Tapi itu hanya personal preference gue. Next kita bahas untuk audio quality-nya. Nah ini nih yang menurut gue pretty much kayak flagship kualitasnya. Hands down. Pertama, untuk kualitas headphone jack. Ini nggak ada headphone jack, jadi kita pakai converter seperti biasa. Dan kualitasnya sangat bagus. Gua tes pakai IEM Truetear Hexa yang memang sedikit lebih berat dibanding IEM lain. Ini bisa ngejalanin dengan baik. Di volume 60% udah keras banget. Pretty good. Ini maksimum volumenya di 150 ya. Jadi udah sangat bagus banget. Di volume 60% udah bagus. Dan ini kualitasnya sangat-sangat baik. Pretty much nggak ada distorsi dan suaranya bisa mempertahankan suara Hexa, balance dengan vokal yang bright, crispy, bulat, bass yang masih oke, balance punchy, overall enak banget lah dengerin pakai HP ini. Untuk headphone yang kalian suka, amplifiernya bagus, decknya juga dia cenderung balance. Dan untuk kualitas speakernya ini mantep banget. Dolby Atmos bikin HP ini kayak suaranya kayak HP flagship. Dengan Dolby Atmos nyala, suaranya jadi sangat powerful, sangat keras, masih zero distorsi, dan kualitasnya sangat baik. Vokal jadi jernih, masih mempertahankan jernihnya, tapi jadi ada bassy-nya, sound stage lebih luas, separasi makin bagus, dan yang gue salut ini yang kayak flagship tuh mid-range-nya kerasa sangat forward ya. Jadi kerasa detail mid-range-nya, yang jarang banget ditemuin di HP mid-range. Overall, ini menurut gue flagship class speaker ya. Untuk lebih detail ini dari speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa dengerin lebih detail. Check it out. Next kita ngomongin untuk kamera quality-nya yang sudah di-upgrade juga sama Samsung dari dibanding sama A54. Tapi gue bisa bilang ini kameranya tuh salah satu aspek yang memang nggak kayak flagship lah. Gue bisa bilang yang kelihatan ini bukan HP flagship. Kita bahas dulu aja untuk speknya. Kamera belakang dia itu setupnya triple kamera. Main kamera 50 megapiksel, udah ada optical image stabilization. Kamera kedua itu 12 megapiksel, belum ada autofocus juga. Dan kamera ketiga itu 5 megapiksel makro. Sedangkan untuk kamera depan dia ada di 32 megapiksel. Dan kedua kamera selfie dan kamera main belakang bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps yang udah ada electronic image stabilization. Dan night mode-nya juga ini sangat improve katanya. So that's pretty good. Dan gimana kualitas foto untuk Samsung Galaxy A55 ini? Sebelumnya sorry gue nggak punya komparasi untuk A54 karena pas gue nge-review A54 gue belum nge-archive foto-fotonya. Jadi kita bakal bandingin sama HP lain aja kayak flagship S24 atau HP Xiaomi kayak Poco F5 dan teman-teman, dan HP X flagship kayak Xperia dan teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke gimana kualitas foto untuk in general ya. In general kayak fotonya tuh foto main ultrawide-nya sangat bagus, bisa kita lihat main kamera detailnya bagus, dan overall main kamera untuk kelas mid-range bagus. Memang bukan flagship level tapi kelas mid-range bagus. Sama dengan untuk ultrawide juga ya, untuk kelas mid-range udah oke. Warna bisa mempertahankan jadi nggak beda jauh dengan untuk main kameranya. Detail juga sangat bagus kalau 12 megapiksel, dan overall kualitas foto main sama ultrawide sudah sangat solid untuk kelas mid-range tapi memang nggak mendekati flagship. Terus bagaimana kalau bisa dibandingin sama HP lainnya untuk kualitas main kameranya, itu yang paling penting menurut gue. Bisa kita lihat kalau dibandingin cukup bagus kualitasnya. Ibu dibanding sama Galaxy S24 Ultra sekalipun, dia masih bisa bersaing, dan dibanding sama kayak Poco F5 atau HP-HP yang mirip di harganya, masih bisa bersaing ya. Dan gue di beberapa foto lebih suka di Galaxy A55. Terutama kalau bisa dibandingin sama Poco F5, gue sih lebih suka A55 untuk temperatur warna dan overall kontrasnya. Ya masih bagus, dan menurut gue sih untuk HP mid-range ini one of the best untuk kualitas kamera belakangnya. Itu untuk opini gue. Dan untuk selfie juga ini cukup bagus. Cuma memang kalau misalnya foto di belakang matahari agak sulit dia, tapi overall untuk detail sangat sharp dan juga untuk warna bagus dan masih natural ya. Fotonya tuh dia nggak di filterin. Samsung sekarang memang lebih true to life yang gue lumayan suka. Foto low light gimana untuk main kamera belakang? Cukup baik. Dia sudah pakai auto night, jadi nggak usah pindah mode, dan kualitas sangat bagus. Minim noise, gambar lumayan terang, even yang gelap sekalipun dia bisa nerangin cukup baik dan masih kelihatan natural. Dan juga bisa kita lihat kalau misal foto ada cahaya besar, dia lens flare-nya sangat-sangat minimum. Itu huge plus point ya.
Dan bagaimana untuk video quality-nya? Ini gue bakal bahas video quality-nya di 4K 30, 1080p 60, dan kamera selfie di 4K 30 juga. Kalian coba perhatiin kualitas mikrofonnya yang menurut gue, walaupun dia foto atau kualitas kameranya nggak kayak flagship, masih kayak HP mid-range, tapi gue bisa bilang ini untuk kualitas mikrofonnya kayak flagship banget. Cek aja langsung, ini dia tes videonya. Oke guys, so ini dia video recording pakai 4K 60, 30 fps ya. Lumayan bagus untuk mid-range. Samsung sekarang udah improve banget. Stabilisasi oke, dan ini kalian denger gak mic-nya? Insane ya, Samsung sekarang mic-nya makin bagus makin hari. Flexing aja bagus ya dibanding iPhone menurut gue. Dan ya, dynamic range oke. Ini video recording bisa selama mungkin. Dan lumayan smooth 4K 30-nya. Coba kita switch ke 1080p 60 seberapa bagus ya. Nah, ini dia 1080p 60 fps, lagi di Aloysius nih, Batu Nunggal, as always, tempat paling konyol untuk tes karena sepi. Dan ya, kayak gini. Oke. Lebih smooth, yang pastinya lebih safe storage, dan kualitasnya juga nggak kalah bagus ya. Anyway, kita langsung aja switch ke kamera depannya, gimana 4K 30 kamera depan. Nah, ini dia 4K 30 kamera depan, dynamic range bagus, masih kelihatan, dan ini gue di belakang share matanya juga masih bagus ya. Cuma memang, ya bagus. Kita lihat di belakang sini, oke nice. Cuma memang kurang luas aja sih, ke tangan gue harus benar-benar full untuk nge-record kayak gini. Anyway, langsung aja kita ke gaming performance, yang lumayan bagus banget juga nih untuk Exynos. Let's go. Oke, dan moving on ke gaming performance-nya, yang sama juga, ini nggak kayak flagship, tapi untuk harganya udah sangat solid. Memang ini game performance-nya nggak sebaik kayak, kayak Poco F5 gitu ya, atau Poco F4 even. Tapi gue bisa bilang, ini udah sangat-sangat solid. Pertama, sebelum kita masuk ke game performance, kita lihat dulu benchmark-nya ya. Jadi kalau misal kita ke Antutu, dia punya skor yang cukup bagus guys. Dia skornya tuh ada di 716.000 yang mirip dengan Snapdragon 865 ya ini skornya. CPU-nya lebih baik dari 865, tapi memang GPU-nya sedikit lebih lemah dari 865. Sedangkan kalau misalnya kita ke Geekbench, ini juga mirip performanya dengan 865. Jadi bisa dibilang Exynos 1480 tuh kayak 865, cuma beda karakter dikit lah ya. Historinya nih bisa kita lihat, dia juga mirip ya kayak 865. Kalau misalnya kita ke multi-core nih, dibanding sama 865, dia mirip skornya di 3288, dan 865 ini untuk FI di 3125. Ya mirip-mirip, gak beda jauh. Malah untuk CPU sedikit lebih better di Exynos, yang wajar banget. Terus gimana untuk performance gamingnya? By the way, kalau misalnya kalian mau lihat gaming test yang lebih full, gue main 20 menit non-stop Honkai Star Rail Simulated Universe, kalian bisa lihat videonya, gue udah taruh linknya di deskripsi ya. Itu gue upload Rabu kemarin. Dan untuk game performance-nya, kita langsung cepet aja untuk di reviewnya. Ini sangat solid. Gue coba tes main Honkai Star Rail di settingan mix, low, medium setting. Ini masih cukup bagus banget di FPS 60. Dia bisa mempertahankan FPS kalau misal open world-nya tuh sekitar 60. Tapi sekitar 15 menit dia bakal trauma throttling, jadi di sekitar 49 FPS-an pas open world. Pas inside battle, dia bisa mempertahankan dari 49 sampai 55 maksimal. Kalau nggak trauma throttling, kalau trauma throttling di sekitar 40 paling gede di sekitar 47 FPS-an. Overall gameplay sangat bagus, yang sangat remarkable ini menurut gue, gak ada stutter sama sekali ya. Sangat smooth gameplay dan enak banget. Gue sih bisa main game selama mungkin pakai HP ini, touch-nya nggak ada masalah, dan trauma throttling pun dia maksimal sampai 44 Celsius dan masih sangat playable. Gak ada stutter di trauma throttling pun, which is pretty nice. Menurut gue game performance ini improvement yang lumayan baik kalau misalnya mau dibandingin sama A54 Exynos 1380 tahun kemarin. Udah bagus banget kok ini. Kalau misal Samsung bisa nge-improve ya ke depannya, ini sih bisa bersaing dengan Snapdragon. Tapi memang kalau misal kalian butuh dedicated gaming phone, Xiaomi mungkin masih lebih baik ya di harganya. Dan bagaimana untuk kualitas rhythm game untuk main rhythm game? Ini nggak ada masalah sama sekali, cuma bisa kita lihat itu pertama main agak sedikit stutter karena Bandori memang game yang cukup berat ya untuk rhythm game. Jadi walaupun HP ini support 120Hz di Bandori, itu gue settingannya di standar setting, jadi memang FPS-nya maksimal pun hanya 70 FPS-an. Jadi kalau misalnya kalian mau main Bandori tapi di full high FPS, gue saranin matiin 3D-nya dan full aja rata kiri deh, biar nggak ada masalah FPS turun dan stabil 120. Tapi untuk touch nggak ada masalah. Audio nggak ada delay dan touch responsif, nggak ada masalah sama sekali. Sangat comfortable main HP ini, Bandori di HP ini, walaupun pakai Dolby Atmos sekalipun. So that's pretty good. Next, bagaimana untuk UI experience-nya? Ini juga yang menurut gue feeling-nya kayak HP flagship dari UI experience-nya.
Dan untuk UI sendiri, kalau misalnya kita ke setting, dia itu out of the box sudah di Android 14 ya. Android 14 yang based on One UI 6.1. Jadi udah paling baru banget nih, bisa kita lihat. Android 14, One UI 6.1. Dan ini tuh disupport sampai 4 tahun, jadi sampai Android 18 dan security patch sampai 2029 ya. Karena dia disupport 5 tahun, 2028. So that's pretty nice. Dan bagaimana untuk day-to-day performance HP ini? Ini gue sangat surprise. Dibanding sama A54, ini jauh lebih smooth dan gue bisa bilang ini UI performance-nya bisa dapat kira-kira 85% performance-nya HP flagship. Yap, ini gue bandingin sama S24 Ultra gue. Untuk multitasking ini gak ada masalah, split screen ya, gak ada masalah juga. Overall itu sangat smooth, launching aplikasi sangat oke, dan navigasi UI juga kerasa sangat smooth dan responsif. Ini memang bagus banget ini UI experience-nya. Gue lumayan surprise ya. Gue nggak nyangka Exynos bisa seenak ini di harga 6 jutaan. So that's pretty good. Bagus untuk Samsung bisa nge-improve UI-nya sesmooth ini. Memang masih ada stutter kalau misalnya kalian multitasking kecepatan atau launching aplikasi nggak sabaran. Tapi overall, ini udah sangat cepet loh untuk harganya. Udah sangat bagus menurut gue. Dan untuk DRM info sendiri, ini juga sudah sangat bagus. Dia DRM infonya bisa di HDR10+, Wide Color Gamut True, dan Widefine L1. Dan untuk screen refresh juga dia bisa adaptif, tapi adaptifnya dia karena bukan pakai LTPO screen, hanya bisa di 60 atau 120Hz display. Jadi naik turun lah kayak gitu-gitu. Dan yang buat yang penasaran, yap, yang pastinya HP ini juga support Good Lock ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kustomisasi pakai Good Lock, ini bisa support semua fitur Good Lock. Cuma memang nggak sekomplit flagship. Kayak misal kalau misalnya kita ke kamera assistant, dia simple banget ya, nggak sekomplit kayak di HP flagship. Tapi at least HP ini udah support semua fitur Good Lock dan nggak ada masalah gue coba. Good Lock-nya nggak bikin HP nge-lag atau something like that. Overall super smooth dan bisa kita lihat nih. Memang kalau buka Google agak sedikit stutter, tapi overall, man, ini smooth banget loh. Smooth banget. Gue sih lebih milih One UI ya daripada HyperOS. Jadi ini udah bisa nyamain HyperOS aja, performance-nya udah mantep banget. Mirip banget kayak HP flagship ini. Nice. Dan langsung aja kita bahas yang terakhir, bagaimana untuk battery life HP ini. Gue bisa bilang battery life-nya juga ini sangat-sangat bagus. Kalau gue ini tes pakai pemakaian ini lumayan berat ya. Gue pakai untuk ngambil foto, sosial media, nonton YouTube, dan gaming yang lumayan lama, sekitar setengah jam lebih. Dan ini HP masih bisa bertahan 1,5 hari no problem. So that's pretty insane. Dengan screen on time kira-kira sekitar 7-8 jam sampai baterai 10%. Itu udah mantep banget sih. Kalau misalnya light usage juga bisa bilang ini baterai easy 2 hari nggak ada masalah. Jadi ya, baterai HP ini pretty much sangat-sangat baik. Dan sebelum kita tutup videonya ke konklusi, kita bahas dulu apakah ada kelemahan dari HP ini selama gue pakai review HP ini. Ada beberapa, tapi ini hanya nitpick banget sih kelemahannya. Seperti HP ini nggak ada headphone jack yang wajar sih, cuma gue masih pengen headphone jack sih di mid-range. Dan kedua ini dan terakhir yang menurut gue sedikit ini kecil banget, yaitu dari recordingnya yang hanya bisa 4K 30. Gue harap sih kedepannya Galaxy A56 ya, dia bisa 4K 60, mantep banget tuh kayaknya. Udah fleksibel banget kalau bisa gitu. Tapi ya, cuma itu aja kelemahannya, dan overall sih, in konklusi ya menurut gue, kalau misalnya gue bukan YouTuber, dan gue nyari HP mid-range, gue nggak peduli sama HP flagship, gue pasti bakal ngambil ini 100% daripada HP Xiaomi atau HP Vivo lainnya. Kenapa? Karena memang gue lebih suka One UI, gue lebih suka Samsung One UI, gue lebih familiar, dan overall dari performance dan everything sih, ini udah memadai banget. Dari touch juga nggak tahu kenapa sampai sekarang pun HP Xiaomi itu karena touch-nya masih agak nyebelin ya. Kalian pernah nggak sih pakai HP Xiaomi pas lagi nonton, terus tiba-tiba nge-skip cepet banget gitu? Nah, gara-gara cuma kepencet dikit sama palm, dia langsung tut gitu. Gak pernah kejadian di Samsung, gak pernah kejadian di Apple, itu hanya kejadian di HP Xiaomi doang. I don't know why. Itu gue masih benci banget sama kayak gitu-gitu. Jadi ya, Xiaomi sayangnya masih ada kayak gimmick kayak gitu, dan untuk Samsung masih lebih refine menurut gue, jadi gue sih lebih pilih Samsung. Tapi yang pastinya, kalau misal Google Pixel masuk resmi, gue sih lebih pilih Google Pixel. Tapi ya, kalau misal untuk HP resmi, gue sih lebih pilih ini. Dan kalau misal kalian mau beli HP ini, atau kalau misal kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya semua di deskripsi. Dan cuma segitu aja videonya guys. Sorry kalau misal gue ngomongnya agak belibet, karena gue masih recover dari flu. Sorry about that. Dan thanks for watching. Jangan lupa dan subs. Kalau misal kalian punya saran gue menge-review HP apa lainnya, komen di bawah. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.